Sio, saya Ale, dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan membahas emiten di sektor pertambangan yaitu PT Adaro Energi. Emiten ini merupakan salah satu perusahaan pertambangan batu bara yang terbesar di Indonesia. Dan seperti yang dikutip dari cnbcindonesia.com, beberapa saham emiten batu bara berhasil ditutup sebagai juara pada sesi perdagangan hari Jumat tanggal 11 Juni 2021. Dan menurut data dari CNBC juga, saham Adaro melejit 8,68% ke harga Rp1.315 per lembar saham. Dan dalam sepekan terakhir, saham dari Adaro berhasil naik sebesar 6,91%. Kenaikan dari harga saham Adaro ini dikarenakan oleh sentimen positif kenaikan harga batubara thermal ICE Newcastle yang mendekati level tertinggi dalam satu dekade terakhir. Harga batubara kembali menyentuh rekor tertinggi sepanjang tahun pada perdagangan tanggal 10 Juni, di mana harga kontrak batubara ditutup naik 4,6% ke harga 123,95 US dollar per tonnya. Apakah peningkatan harga dari saham Adaro ini selaras dengan fundamental perusahaan? Yuk kita pelajari. We think it's the banning of free speech. The First Amendment protects material. Jika kita melihat pergerakan harga dari Adaro dalam 6 bulan terakhir, maka harga emiten ini pada pertengahan bulan Desember sedang tinggi-tingginya dan hampir mencapai harga Rp1.600 per lembar saham. Dan menyentuh titik rendahnya pada harga Rp1.160 per lembar saham di beberapa kesempatan. Mari kita pelajari jumlah aset yang dimiliki oleh Adaro. Dan dari data yang telah dikumpulkan oleh tim riset Ale Bicara, jumlah aset dari Adaro Energi ini sebesar Rp93,9 triliun per laporan keuangan kuartal pertama tahun 2021. Aset ini terdiri atas Rp34,5 triliun liabilitas dan Rp59,4 triliun ekuitas. Jumlah aset ini meningkat Rp4,1 triliun jika kita bandingkan dengan jumlah aset pada laporan keuangan kuartal keempat tahun 2020. Meningkatnya aset dari Adaro ini disebabkan oleh naiknya liabilitas sebesar Rp341 miliar dan meningkatnya ekuitas sebesar Rp3,7 triliun. Dan jenis-jenis item yang mempengaruhi sehingga meningkatnya ekuitas dari Adaro Energi adalah bertambahnya nilai saldo laba dari 2,34 miliar US dollar ke 2,41 miliar US dollar. Dan berkurangnya kerugian komprehensif dari 131 juta US dollar ke 59 juta US dollar. Sedangkan untuk item liabilitas terbesar dari Adaro adalah liabilitas jangka panjang berupa senior note sebesar 737 juta US dollar dan hutang ini meningkat 781 ribu US dollar karena pada kuartal keempat tahun 2020 nilainya hanya 736 juta US dollar. Dan untuk utang jangka pendek, jenis liabilitas yang dipunyai oleh Adaro adalah utang bank senilai 564 juta US dollar. Untuk rasio likuiditas dari Adaro Energi, cash rasionya 104%, quick rasionya 150%, dan current rasionya 160%. Serta memiliki rasio debt to equity sebesar 58%.
Ini artinya jumlah kas dari Adaro Energi sangat mencukupi dan bahkan mampu untuk melunasi seluruh utang jangka pendek yang menjadi kewajiban dari perusahaan ini. Dan untuk total utang dari Adaro sendiri juga tidak mengkhawatirkan sama sekali karena jumlah total utangnya itu hanya 58% dari ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Jumlah persentasi dari debt to equity ratio Adaro bahkan belum melewati besaran persentasi rata-rata debt to equity ratio dalam 13 tahun terakhir yang nilainya adalah 96%. Pada kuartal pertama tahun 2021, revenue yang dikumpulkan oleh Adaro Energi adalah 691 juta US dollar. Revenue ini berkurang jika kita bandingkan dengan revenue di kuartal pertama tahun 2020 yang mana nilainya adalah 750 juta US dollar. Revenue yang dihasilkan Adaro tersebut terdiri atas penjualan batu bara ke pihak ketiga yang menurun dari 686 juta US dollar ke 652 juta US dollar. Pendapatan jasa pertambangan dari pihak ketiga yang turun dari 40 juta US dollar ke 22 juta US dollar. Pendapatan lain-lain dari pihak ketiga yang menurun dari 15 juta US dollar ke 9 juta US dollar. Dan pendapatan dari pihak berelasi yang berkurang dari 7,9 juta US dollar ke 7,1 juta US dollar. Sehingga perkiraan revenue dari Adaro Energi untuk tahun 2021 ini berdasarkan nilai yang ada pada kuartal pertama meningkat 26% dibanding revenue di tahun 2020. Dan nilai peningkatan revenue itu adalah sebesar 4,4 triliun rupiah. Pada kuartal pertama tahun 2021 ini, Adaro masih mencetak laba bersih sebesar 71 juta US dollar. Jumlah ini berkurang jika dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2020, yang mana Adaro berhasil mendapatkan laba sebesar 98 juta US dollar. Dan yang menyebabkan penurunan laba bersih dari Adaro pada kuartal pertama ini adalah pendapatan usaha yang berkurang, biaya keuangan yang meningkat, dan beban pajak yang juga tinggi. Ini menyebabkan proyeksi laba bersih dari Adaro untuk tahun 2021 ini yang kita dasarkan pada nilai kuartal pertama akan meningkat 101% dibanding laba bersih di tahun 2020. Dan nilai penambahan laba bersih dari Adaro tersebut adalah sebesar 2 triliun rupiah. Untuk arus kas dari Adaro pada kuartal pertama tahun 2020, untuk aktivitas operasi menghasilkan uang sebesar 128 juta US dollar. Aktivitas investasi Adaro menghabiskan dana sebanyak 54 juta US dollar, serta aktivitas pendanaan dari Adaro mengeluarkan dana sebanyak 53 juta US dollar. Aktivitas-aktivitas ini menghasilkan peningkatan kas dari Adaro sebanyak 20 juta US dollar. Untuk value dari Adaro sendiri per akhir kuartal pertama tahun 2021, ekuitasnya 59 triliun rupiah. Harga sahamnya Rp1.175 per lembar saham. Nilai buku atau book value Rp1.858 per lembar saham. Sehingga nilai price to book value adalah 0,6. Dan dengan nilai laba per saham Rp130, maka nilai dari price to earning ratio adalah 9. Nilai laba dari saham Adaro ini menghasilkan net profit margin 5,8%, return on equity 3,7%, dan return on asset 2,3%. Untuk dividen pada tahun 2020,
Adaro membagikan dividen sebesar 250 juta US dollar atau sekitar 3,5 triliun rupiah kepada semua pemegang sahamnya. Dengan jumlah saham sebanyak 31,9 miliar lembar, maka setiap lembar saham mendapatkan dividen sekitar Rp110. Sedangkan sampai dengan akhir kuartal pertama tahun 2021 ini, belum ada dividen yang dibagikan oleh Adaro. Kesimpulan, pertama, aset dari perusahaan pada kuartal pertama tahun 2021 meningkat 4 triliun rupiah, dan yang menyebabkan peningkatan dari aset tersebut adalah ekuitas. Kemudian, Adaro juga berhasil mengurangi nilai hutang mereka pada kuartal pertama tahun ini, sedangkan untuk ekuitasnya meningkat cukup tajam. Ini merupakan suatu nilai plus bagi Adaro. Kedua, proyeksi revenue di tahun 2021 meningkat 12% atau senilai 4,4 triliun rupiah dibanding dengan tahun sebelumnya. Nilai plus kedua bagi Adaro. Ketiga, proyeksi laba bersih untuk Adaro tahun 2021 sebesar 4,1 triliun rupiah, meningkat 101% dari laba bersih di tahun 2020. Nilai plus lagi bagi Adaro. Keempat, persentase utang dari Adaro Energi hanya 58% dibanding dengan ekuitas yang dimiliki. Dan jumlah utang ini berkurang 3% dibanding dengan tahun lalu. Nilai plus keempat bagi Adaro. Kelima, investasi ke Adaro pada saat ini menurut saya menarik karena memiliki fundamental yang baik, masih mencetak laba, rajin membagi dividen, tetapi yang perlu kita ingat adalah margin profitnya yang tidak terlalu besar, dan juga secara teknikal harganya sudah mulai bergerak naik. Keenam, untuk harga dari emiten ini per 11 Juni 2021 masih under value dengan price book value 0,7 dan price earning ratio 10. Pendapat saya, PT Adaro Energi adalah perusahaan yang bagus. Dan tim riset dari Ale Bicara memberi rating untuk PT Adaro Energi A-. Sio. Demikianlah review singkat dari PT Adaro Energi. Review ini bertujuan memberi pertimbangan dalam melakukan investasi. Silahkan like, share, dan subscribe untuk bisa selalu mendapatkan update review dari saham lainnya. Sio semua, kita ketemu lagi di video selanjutnya. We think it's the banning of free speech.